Hmm. Halo semua. Wah, banyak juga ya. Hari ini kita mau bahas soal cara menggendong newborn. Kemudian kalau gendong newborn itu berapa lama? Terus juga yang kita mau bahas nanti kalau misalkan baby rewel di gendongan itu kita harus ngapain? Sama kayak kegiatan-kegiatan yang boleh dilakuin pas kita lagi gendong baby, sama kegiatan yang nggak boleh. Uh, nah, halo, Hai, halo Mama Yaya. tidak aman nih handphoneku bermasalah. Ya, Jadi kayaknya aku masih pakai tablet. oh, siap-siap. Uh, Soalnya di nah, sini walaupun kayaknya sih mukaku di situ kelihatan ya, cuman di aku di layar aku tuh yang bagian aku hitam. oh, oke. Tapi ini aku jelas lihat Mama Yaya sih. Nah, Yang jadi lain kayak gimana? aku tuh Videonya jelas gak? Yang lagi nonton? soalnya aku jadi nggak bisa lihat aku kan nanti saat aku pakai gendongan tuh gimana ya kelihatannya Oh, gimana? atau ada mamanya ada cermin nggak? Ada cermin yang ini nggak? Yang kayak portable? Ada sih. Atau aku ngintip dari Mm-mm. iya ya, di sini clear banget ya. Mm-mm. Clear banget sih kalau aku lihatnya. Oh, ini ada yang tanya. Oh ya, nanti aku nanti bakal save kok. Nanti aku bakal masukin ke feed, Bu. Jadi kalian yang misalkan ke skip atau misalkan yang jaringan internetnya kurang bagus, kurang lancar, nggak apa-apa. Nanti bisa nonton ulang kok. Cuman Oh enaknya ya kalau udah live kalau gini gitu kan ada yang lanjut nanya, aja bisa langsung kita jawab ya gitu. Bisa jawab langsung. biar nggak panas. Mm-mm. Oke, oke deh kalau gitu. Ya. Oh ya, Mama ya, boleh perkenalan singkat nggak? Ini mungkin banyak, mungkin kalau yang dari follower Lilbu ya, banyak yang belum kenal Mama Yaya gitu. Boleh, 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 boleh banget. Oke, halo selamat siang semuanya. Saya Indah Sial atau yang akrab dipanggilnya sih Mama Yaya sekarang sih. Sejak punya anak dipanggilnya Mama Yaya. Mm-mm. Gitu. Aku ibu rumah tangga. Aku ibu rumah tangga, tapi soon aku akan lanjut S2. Kemudian aku sekarang tinggal di Malaysia, ikut suami karena kebetulan memang suamiku warga negara Malaysia sini, jadi ya aku tinggal di sini, tinggal di Malaysia. Kemudian aku seorang baby wearing consultant dari School of Baby Wearing UK. Aku ambil sertifikasinya di Malaysia waktu itu sama teman-teman di Malaysia juga. Aku sudah berpengalaman menggendong itu dari tahun 2017. Berarti udah 3 tahun lebih lah ya, ya sekitar 3 tahun, hampir tiga setengah tahun lah. Gitu sih aku mulai gendong dari kapan ya, dari anakku baru mulai 2 bulan sih waktu itu. Soalnya pas awal-awal memang nggak ngerti kalau gendong anak tuh oh ternyata tuh begitu ya. Dulu bener-bener kayak nggak mikirin, bahkan beli gendongannya itu kayak mikir-mikir kayak beli gendongan nih perlu nggak sih belinya stroller, tapi ujung-ujungnya strollernya nggak kepake. Gitu sih. Mm-mm. Oke, sekian. Oke. Wah, thank you penjelasannya. Nah, ini kalau kan pada nanya ya, kita hari ini mau bahas tentang apa. Nah, jadi kita hari ini sih mau bahas benar-benar hal-hal basic tentang menggendong ya. Karena gini ya, Mam, ya kan banyak ya, kita tuh kayak menggendong M-Shape itu kan sebenarnya ini kan baby wearing bukan hal yang baru ya di Indonesia ya. Cuman masih banyak banget yang kayak nganggap itu hal yang tabu gitu loh. Kayak tadi juga banyak yang beberapa nanyain, banyak yang bilang kalau usia 6 bulan itu kalau belum 6 bulan nggak boleh gendong M-shape, nanti ngengkang gitu kan. Terus kayak baby dari newborn tuh nggak boleh loh, kayak kok kayak dipaksa sih gendong M-shape, gaya kodok itu kan nggak boleh gitu loh. Jadi masih banyak banget yang kayak mitos-mitos seperti itu gitu kan. Jadi
banyak yang takut juga gitu loh. Padahal kan kalau misalkan di ortopedi sendiri tuh menggendong M-shape itu sangat bagus ya dan mencegah hip dysplasia juga gitu. Nah, jadi ini buat mami-mami lagi nonton, ini kan kebetulan ada Mama Yaya nih, nanti bisa jelasin langsung secara singkat dan bakal diajarin juga nih cara gendong newborn yang benar seperti apa gitu ya, Mam ya. Boleh, boleh banget. Mm-mm. Oke, Kemudian juga, kita mulai membahas dari mana nih? kita bahas dari mungkin dari yang gendong newborn dulu aja kali ya. Kayak tekniknya tuh seperti apa sih kalau misalnya kita pakai instant baby wrap gitu. Kalau newborn sih, jadi tuh kalau gendong anak itu memang ada tahapan-tahapannya. Jadi nggak yang bayi newborn sama anak umur 2 tahun sama gitu, enggak sih. Karena anatomi tubuh si bayi, si anak itu kan juga beda ya. Kalau bayi itu kan dia proporsi tubuhnya tuh belum belum proporsional ya. Jadi kayak Mm-mm. hampir 2/3, sepertiga deh, sepertiga dari badannya itu adalah kepala yang gede. Ya nggak sih? Mm-mm. Makanya si bayi itu kalau kita gendong kita harus pegangin kepalanya. Karena Ya, kepalanya itu berat banget ya kan. Kalau nggak dipegangin ya ngeri lah, walaupun walaupun sebenarnya sih si bayi itu katanya sih udah kuat gitu lah ya. Cuman ya kita kadang masih ngerasa insecure nggak sih kalau gendong bayi kalau kepalanya nggak dipegangin yes. gitu. Terus juga dari segi kaki anak, aku ambil boneka. Ini si infant, si newborn. Nah, ini aku ada 2 boneka sih. Mm-mm. Sini dulu. Nah, kalau yang ini sebenarnya ini bukan baby wearing doll. Yang ini bukan baby wearing doll, ini adalah boneka biasa. Mm-mm. Ini boneka biasa, tapi aku sudah modifikasi, jadi dia mirip banget kayak bayi asli kalau yang ini. Nah, Mm-mm. ini ukurannya beda ya, tuh. Yang ini lebih kecil. Karena rata-rata bayi newborn kan panjangnya sekitar 40 berapa? 40-an, 47 sampai 50-an sentimeter kan. Ini Mm-mm. kira-kira Betul, betul. 50 cm. Jadi ini persis banget panjangnya kayak bayi newborn. Udah gitu Mm. kepalanya sengaja aku beratin. Jadi kepalanya oglek tuh. Benar-benar. Kalau kepala baby itu kan newborn kan belum bisa tegak soalnya ya. Mm-mm. Nah, iya, jadi ya ini bayangin aja kalau bayi newborn, kasihan kan kepalanya oglek-oglek gitu, jadi kita harus support, Yes. Kemudian bagian kaki, nah kalau kaki aku enaknya jelasin pakai yang ini. Kalau kakinya si newborn itu, kalau kita perhatiin, ketika ketika ditidurin aja, itu dia biasanya kakinya dia akan begini. Dia akan membentuk seperti kaki kodok. Dia nggak yang kakinya Mm-mm. lurus rapat gitu, enggak. Jadi Mm-mm. dia membentuk seperti kaki kodok. Jadi Mm-mm. menggendong itu uh, yang dinamakan dengan M-shape itu sebenarnya tuh kita tuh mau mendukung si pertumbuhan si tulang bayi itu seperti ya seperti natural si bayinya itu. Jadi Seperti kita nggak posisi dalam memaksakan dia kandungan ya, Mam, lurus, sebenarnya ya. tapi ya kita ngikutin si kakinya bayi ngangkangnya seperti ini ya kita kita ikutin. Makanya kalau Mm-mm. menggendong M-shape itu sebenarnya beda dengan pekeh. Kalau pekeh itu kan kakinya dilebarkan seperti ini. Mm-mm. Bayangin dong bayi newborn kita lebarin kayak gini, ngeri Mm-mm. juga, Mm-mm. ya kan? Nah, Ya. jadi memang kalau M-shape itu kita cuma ngikutin si bentuk kakinya aja. Jadi kita nggak yang ngangkang sampai sebesar ini, tapi cukup ngikutin ngikutin si lekukan kakinya si bayi itu seperti apa. Kalau bayi kita angkat aja, angkat seperti ini, itu kakinya tuh kadang dia juga ikutan nekuk sendiri. Mm-mm. Karena memang ya alaminya begitu, jadi kita nggak mau maksain dia untuk uh, lurus. Gitu. Mm-mm. Makanya kalau gendong bayi newborn, itu biasanya kita posisi M-shape-nya pun nggak yang sampai lebar banget, tapi biasanya ngikutin aja seberapa lebar sih kangkangan kakinya kalau untuk Mm-mm. si newborn Mm-mm. gitu. Terus juga biasanya posisinya akan sangat-sangat deep sit. Jadi dia seperti jongkok. Mm-mm. Ini kan kayak jongkok, tapi dia kakinya agak terbuka. Mm-mm. Makanya M-shape itu nama lain M-shape itu adalah spread squat position atau posisi jongkok terbuka. Nah, kayak gini. Beda dong sama ngangkang kayak gini. Gitu. Gitu sih kalau dari baby newborn. Tapi kalau anaknya udah agak gedean,
Itu biasanya kita agak agak lebih santai Ya. gendongnya, dan kakinya juga dia lebarnya udah lebar banget gitu kan biasanya. Jadi memang memang beda gitu. Dan kalau si bayi newborn dia kadang posisi si belakangnya, tulang belakangnya ini dia kayak membentuk kayak G-shape gitu ya, dia agak Mm-mm. melengkung sedikit. Nanti ketika dia udah agak besar sekitar 1 tahun, nanti dia akan tegak dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau pas gendong si bayi, kok bayi newborn kok si punggung belakangnya kok kayaknya bungkuk ya, nanti anaknya jadi Uh-uh. bungkuk atau enggak ya gitu kan. Mm-mm. Nggak usah khawatir, nanti dia akan lurus dengan sendirinya Iya, yang gitu, penting karena kan selama kita gendong beban aja. sebenarnya kan dia nempel badan ya Mam ya sebenarnya ya. Dia kan nempel nyandar di badan kita ya. Ya Jadi betul kegeser. sekali. Itu Mm-mm. sih kalau dari segi anatomi si bayi Mm-mm. itu. Apalagi ya. Nah, Terus kalau kita ngomongin soal si bayi baru lahir, kita juga harus memperhatikan ticsnya. Jadi mm-mm. penting banget. Mungkin banyak yang belum tahu ya tics itu apa. Jadi Mm-mm. tics itu adalah sebagai itu adalah panduan keselamatan yang dibuat oleh sebuah badan lembaga di UK. Itu dia waktu tahun 2000, tahun 2000 berapa ya? Aku lupa exact tahunnya, tapi kayak tahun 2000-an gitu. Mm-mm. Sekitar tahun 2000-an itu ada kasus kematian bayi di Amerika. Oke. Gara-garanya pakai gendongan yang bentuknya kayak kayak kantong. Mm. Namanya sling gitu. Jadi di gendongnya itu, tau gak sih yang bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak tas. Bentuknya kayak tas. Ketas. Jadi kalau kalau Uh-uh. kayak kita pakai tas ransel, bukan ransel. Tas apa? Tas yang di bahu gitu ya, tas Yang lengkap. sling bag gitu. Sling bag. Nah, Uh-uh. namanya sling bag, benar-benar. Mm. Jadi gara-gara kasus si sling bag itu, ada bayi yang meninggal ketika digendong menggunakan sling bag. Kenapa? Kok bisa meninggal? Ya, kenapa? Mm-mm. Karena ternyata setelah diusut, itu karena jalur nafas si anak itu terhambat. Jadi si anak Mm-mm. tuh nggak bisa nafas di dalam gendongan itu. Nah, itu jadi dari situ, dari awalnya itu dari situ, akhirnya dibentuklah TICS itu sebagai panduan keselamatan ketika kita menggendong anak. Jadi supaya kita Mm-mm. tuh pas menggendong anak tuh nggak yang ngasal banget gitu, tapi kita tetap harus memperhatikan keamanannya. Jadi Mm-mm. awal dari si TICS itu sebenarnya mau menitik beratkan pada 2 hal, yaitu adalah bahaya bayi tidak bisa bernafas dalam gendongan, dan satu lagi adalah bahaya bayi terjatuh dari dalam gendongan. Makanya kalau kita beli gendongan-gendongan dari luar negeri tuh ya, biasanya kan kayak ada tulisannya apa sih namanya, hard Yang kayak caution ya. warningnya gitu ya. Warningnya itu Mm-mm. adalah fall hazard, dan juga Yes. yang satu lagi itu bahaya suffocation hazard itu. Mm-mm. Jadi memang karena dua ini dua ini penting banget. Jadi kita tuh jangan sampai menyesal karena kita mengabaikan 2 hal ini. Gitu, Mm-mm. makanya dibuat si TICS. TICS itu singkatan dari pertama adalah tight, erat. Jadi ketika kita gendong anak, gendongannya tuh nggak boleh yang longgar, nggak boleh yang kendor, harus tight. Karena kalau ketika gendongannya itu tight ya, aman, anaknya tuh bakalan kayak secure banget nempel di badan kita. Selain itu, tight itu juga bisa bikin ketika kita gendong tuh rasanya tuh lebih ringan. Coba Mm-mm. kalau gendongannya kendor. Kalau Ya, gendongannya kendor, ketika kita gendong anak tuh rasanya tuh berat banget. Pasti benar, beda benar, rasanya benar. antara tight dengan loose. Nah, Yes. kemudian yang in view at all times. Muka bayi tuh harus selalu kelihatan. Makanya kalau pakai sling bag itu, kan udah posisinya dia cradle seperti ini, mukanya ketutup, mukanya ketutupan. Aku contohin pakai apa ya, biar enak. Kayak pakai jarik aja deh, Mm-mm. biar ada gambaran maksudnya tuh seperti apa sih Mm-mm. sampai si anak kok nggak bisa bernafas gitu. Mm-mm. Karena aku kebetulan aku nggak punya sling bagnya, kita Mm-mm. pakai jarik aja. Kita pakai jarik, terus gendongnya ala uol-uol gitu ya. Bisa nggak ya aku gendong uol-uol? Iya. Ya ampun, aku mau gendong Aku uol-uol tuh nggak tuh pernah loh yang gendong pakai jarik tuh nggak. Soalnya aku ada skoliosis jadi aku nggak berani. So babyku berat.
Oke, oke. Aku dulu pernah diajarin sama mamaku, terus kayak nggak pernah berhasil gitu loh. Iya, Kayak iya mamaku juga selalu kayak gitu sih. Kalau gampang gendong banget tuh pakai pasti. jari. Tuh Mm-mm. ini kayak langsung kayak tuh, ya tuh bisa kan, gampang kan. Iya, Nah, iya. nah seperti ini, kira-kira seperti ini. Si sling bag itu dia juga posisinya seperti ini di dalam Mm-mm. gendongan. Nah, Mm-mm. jadi si in view at all times itu adalah si muka bayi itu harus kelihatan. Kalau muka Mm-mm. bayi nggak kelihatan ya, ketutupan kayak gini, kita nggak tahu anak kita tuh masih nafas atau enggak. Benar. Makanya harus selalu terlihat. Walaupun kita mau gendongnya posisi cradle ya, Mm-mm. nggak apa-apa, gendong cradle tuh sebenarnya nggak apa-apa. Mm-mm. Asalkan muka si anak tuh kelihatan, jangan kita Mm-mm. tutupin kayak gini. Udah gitu ya, pakai topi, pakai bajunya tebel banget, pakai sarung tangan, pakai kaos Aduh. kaki, ya kan? Heeh. Jangan ditutupin pula, pengap, pengap deh, ya kan? Nah, Apalagi kayak kita ya, negara ini kan tropis, panas banget. panas banget gitu. Nah makanya kalau di posisi kalau kita gendongnya posisi upright ya, tegak seperti ini, kita tuh lebih mudah untuk mengontrol si muka bayinya. Jadi bisa selalu kelihatan in view at all times. Kayaknya tuh nggak ketutupan kayak gini tuh enggak. Gitu. Terus Mm-mm. yang ketiga adalah close enough to kiss. Si bayinya ini cukup dekat untuk kita cium. Nggak perlu lah sampai yang harus nempel sepanjang waktu gini, Mm-mm. enggak, nggak perlu sampai segitunya. Jadi si bayi ini cukup dekat untuk kita cium. Sebenarnya kenapa sih harus cukup dekat untuk kita cium? Karena kita juga bisa dengan mudah untuk memantau muka si anak. Jadi ini saling berkaitan antara in view at all times dan close enough to kiss. Karena kalau bayinya jauh, kayak gini, jauh banget kayak gini, kita mungkin ngelihatnya mantaunya juga agak susah, ya nggak sih? Heeh. Dan Iya. kalau bayinya nggak close enough, ya, segini nih, misalnya nih, segini, ya ampun tuh rasanya tuh kalau gendong anak udah 8 kilo aja tuh, nanti kita lama-lama jalannya akan gitu. Karena Mm-mm. kita akan ngikutin, karena Mm-mm. kita akan menyesuaikan berat si anak. Kan terlalu Mm-mm. bawah seperti ini kan. Kitanya ya Mm-mm. mau nggak mau kita akan menyesuaikan. Mm-mm. Gitu, makanya si close enough to kiss ini supaya uh, kitanya bisa mantau si anak dengan mudah, dan kita juga saat gendong tuh nyaman. Gitu. Selain Benar-benar. itu, si close enough to kiss itu juga kalau ibu-ibu kan ada payudara kan di depan kan. Mm-mm. Apalagi kalau ibu baru lahiran terus lagi nyusuin, segede apa kan bisa ngebayangin sendiri kan, ya Iya, kan. aku yang rata aja, mendadak ada loh. Ada Nah dulu bener, rata. aku juga gitu kan, waktu yang masih gadis nggak ada, tiba-tiba pas udah punya anak, oh montok gitu kan. Nah, jadi tuh kenapa posisi si anak juga harus close enough to kiss, karena ini aku sudah tidak menyusui, jadi sudah mulai kempes lagi. Mm-mm. Jadi kalau kita taruh si anak di dada kita gini kan, di belahan dada kita, terus anaknya tuh yang sukanya kepalanya tuh Mm. yang nempel ke sini. Hadap sini. Nah, Mm-mm. bahaya. Makanya harus close enough to kiss nih, agak naikkan supaya posisi muka si anak tuh ada di bidang datar dada kita. Ya, Mm-mm. ini kan payudara kita kan di bawah sini kan, nggak Mm-mm. di atas sini. Yang di atas sini Betul. kan pasti agak lebih datar. Jadi, nah kita taruh agak naikkan ke atas sini, itu untuk mencegah supaya si anak tuh nafasnya juga nggak terganggu. Kalau Mm-mm. kita mau tes aja pakai tangan, kalau kita kayak hidung kita ini kita pencet kayak gini, ini kita masih bisa nafas kok. Tapi kalau Mm-mm. ada di antara payudara tuh, di belahan Mm-mm. payudara situ, nah itu pasti si anak bakalan susah banget untuk bernapas. Tuh, itu Mm-mm. jadi alasan dibalik close enough to kiss tuh sebenarnya banyak banget. Jadi bukan Mm-mm. semata-mata cuman buat nyium anak doang, itu enggak. Benar. Gitu sih. Dan mungkin Mam ada Terus baiknya kepala babynya juga kita miringin ya. Jadi tuh nggak hadap depan ya, sini. Ya. lama-lama juga kalau gini kan dia bakalan pengap, tapi kadang ada bayi yang emang lebih suka kepalanya lurus aja gitu kan, ya itu Uh-uh. jadi gitu kan, emang anaknya Benar. suka. Nah terus masih bahas si close enough to kiss itu adalah uh, kadang ada pertanyaan, kalau si bapak-bapak itu kan sukanya makainya agak rendah ya, jadi Ya. biasanya dia nggak yang sampai dada sini, biasanya dia agak di sini ya. Mm-mm. Itu aman atau enggak? Aman, tapi tetap kalau buat bapak-bapak tetap aman, karena torso bapak-bapak itu kan tinggi ya. Mm-mm. Torso bapak-bapak kan nggak beda dong sama-sama kita perempuan, biasanya dia Mm-mm. torsonya itu dia lebih tinggi. Jadi kalau pakai gendongan pun cenderung posisi si anaknya juga jadi jauh lebih rendah. Nah, Mm-mm. kalau ada ngelihat yang kayak gitu, jangan dibilang, itu nggak aman, itu nggak close enough to kiss, jangan gitu. Karena beda Mm-mm. tubuh bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak tuh datar,
depannya. Jadi Mm-mm. walaupun dia nggak close enough to kiss, di situ nggak ada belahan dada, jadi aman. Jadi Aman si ya. anak nggak bakalan Mm-mm. kesulitan bernafas. Berarti sebenarnya kan Gitu. kayak dari close enough to kiss ya Mama, itu lebih ke arah buat kayak respiratory kayak pernapasan si baby ya sebenarnya ya. Jadi bukan Oh, oh, karena oh, oh, oh. serta-merta gampang dicium gitu ya. Bukan semata-mata Mm-mm. gampang cium. Tapi memang si tics ini intinya itu adalah supaya anak nggak mudah terjatuh dan masih bisa Mm-mm. bernafas. Jadi intinya Ya. itu untuk menghindari suffocation hazard dan juga fall hazard. Nah, terus abis TICK, sekarang Kak, yang keep chin of the chest. Keep chin of the chest itu maksudnya adalah bukan si dagu bayi menjauhi dada kita, tapi si dagu bayi ini dia posisinya dia nggak boleh nempel sama dadanya sendiri Mm-mm. gitu, karena kalau dagunya nempel sama dadanya sendiri, kita coba aja sendiri kayak gini itu susah banget napasnya kan, gak Lama-lama enak kan. susah nafas kayak gitu, kayak gini terus. Jadi makanya si bayi itu kira-kira ya, karena bayi itu kan dia lehernya juga masih belum tinggi kayak kita ya, jadi katanya sih kira-kira cukup 2 jari lah, 2 jari kita. Kalau udah 2 jari oh aman. Jadi jangan sampai dia terlalu lama menunduk, nanti dia Mm-mm. jadinya susah bernafas. Ini kayaknya Kita banyak terjadi ya Mam ya, sama gendongan yang Kenapa? agak longgar ya. Kenapa? Ini kayaknya banyak terjadi kalau gendongannya tuh nggak gitu pas, yang agak longgar, jadinya tuh babynya jadi begini lama-lama. Dan juga posisi cradle. Posisi Mm-mm. cradle kan posisi Ya. tiduran kayak gini kan. Nanti dia Mm-mm. lama-lama dia akan begini terus. Nah, makanya Mm-mm. kenapa di lebih apa sih lebih aman itu untuk Mm-mm. ngegendong posisi upright itu karena yang Ya. manfaatnya lebih banyak dan lebih aman. Mm-mm. Itu yang terakhir adalah support back. Jadi gendongannya ini dia harus support tulang belakangnya, Mm-mm. punggungnya sih. Punggungnya. Jadi kira-kira dia akan support seperti ini. Mm-mm. Kira-kira segini. Nah, antara bayi newborn sama anak umur 1 tahun itu beda. Kalau bayi baru lahir, nah kira-kira kita harus support dia sampai batas lehernya. Nggak perlu sampai kepala gini, nggak perlu. Kita Heeh. cukup segini aja. Ini cukup kok. Nah, Mm-mm. nanti ketika anaknya udah mulai 6 bulan, udah mulai agak kuat tulang belakangnya, dia udah mulai tegap, terus biasanya dia nggak suka kalau tangannya di dalam kan, udah mulai Mm-mm. betah ya kan, Iya. udah mulai heboh, tangannya keluarin nggak apa-apa. Mm-mm. Asal masih support sampai kira-kira batas ketiaknya. Nggak di sini Mm-mm. juga, tapi sampai Mm-mm. batas ketiaknya. Kalau di sini, kita gendong anak, tiba-tiba anaknya nggak jengkang langsung jatuh. Modar Tapi langsung kalau ya. di sini ya, kalau di sini dia masih aman Mm-mm. gitu. Jadi di batas ketiak. Jadi mau pakai jenis gendongan apapun, mau pakai lilbu juga itu kalau anaknya udah mulai nggak betah gitu kan tangannya di dalam, dikeluarin aja nggak apa-apa. Tapi di batas ketiaknya. Mm. Itu. Nah itu sih tentang keamanan menggendong. Mm-mm. Tentang tips-nya gitu. Oke. Ini tadi ada yang nanya, sebentar aku coba Mm-mm. satu-satu ya. Ada yang bungkus sampai kepalanya supaya bisa hands-free. Nah, sebenarnya kalau misalkan pakai lilbu, itu kalau tutup kepala nggak apa-apa. Tapi yang pastikan nafasnya ini di bagian luar ya, Mam ya. Jadi misalkan nih mau dibungkus kepalanya, tapi bagian sini tuh ada space untuk bisa napas gitu. Itu Betul, nggak apa-apa sebenarnya sih. nggak Terus apa-apa. kemudian nah, kalau pakai lilbu pas menyusui dalam gendongan, nah ini sih sebenarnya emang nggak bisa ya. Jadi lilbu ini sebenarnya lebih ke arah buat menggendong, buat sambil hands-free untuk bonding. Tapi kalau misal untuk menyusui sih, aku sarankan di luar gendongannya lilbu sih. Karena memang posisinya itu tidak pas untuk sambil menyusui. Iya Gitu. sih benar banget. Kemudian, ada yang nanya lagi nggak nih? Aku coba cek. Wah, ini siang-siang, ini anak-anaknya lagi pada bobo ya nih. Ini anakku juga lagi bobo nih, makanya pas banget jamnya. Um, Iya dong. Tapi anakku nggak bobo sih. oh, Udah ya. dikondisikan. Mm-mm. Ini aku pakai lilbu nih. Kak Indah pakai ukuran apa Kak lilbunya? Ini ada yang nanya dari Kak Natasha. XS pakai sini ya. Aku lupa. Kok nggak salah Kak, Mama Yaya tuh pakai XS deh, seingatku. XS ya. Karena XS, kalau aku pakai M. Aku pakai M. eh, aku lupa sizingnya lilbu ini sampai S doang atau sampai XS.
sampai XS. Kalau nggak salah Mama Yaya XS deh, paling kecil. Jadi kalau aku sih paling gampang ukurannya, paling kecil. Mm-mm. Gini ya, kita. Nah, Ih, enak banget. Nah, aku waktu itu aku sempat foto ya pakai pakai Liliu ini, aku gendong ya mm, mm, umur 3 tahun, itu kayak masih mm. anak-anak aja. Oh, Dia nggak yang tiga nggak tahun kayak berarti gue. berapa, Mam? 3 tahun. Anak kecil sih, cuma 13 kilo. Oh, 13 kilo. Wow, ya, ya. Mantep. Tapi ya lumayan. Mm-mm. Gitu. Jadi pertanyaannya itu ditutukin sampai kayak gini. Gak apa-apa kalau Mm-mm. mau ditutupin kayak gini kan, karena kadang kita kan juga mau melakukan aktivitas yang lain ya, kayak sambil Mm-mm. ya di rumah pasti banyak banget lah kerjaan di rumah ya. Ini Kayak aku nggak bener-bener habis-habis. ya aku bener-bener nggak kelihatan ini udah M shape atau belum. Tapi kira-kira sudah Coba sih ya. tak lihat. Agak Itu. miring sih. Kan Uh-uh. bonekanya ini kayaknya agak miring gitu kakinya, jadi susah. Mm-mm. Oke, nah Udah sih. tutupin Nah, kayak itu gini kayak. ya. Mm-mm. Kayak gini tutupin, tapi jangan sampai kayak gini juga ya Uh-uh. kan. Nah, kalau Kasihan. gitu ya nggak boleh ya. Uh-uh. Nah, gini kita bisa sebar kayak gini supaya si anak tuh tetap bisa bernafas. Terus tangannya tuh Mm-mm. posisi tangannya ada di sampingnya gitu. Kayak gini enak juga. Tapi kalau kita anaknya lagi nggak tidur ya jangan diginiin, ngamuk Mm-mm. gitu. Kalau anaknya lagi tidur diginiin nggak apa-apa. Kalau anaknya mau pindah ya tinggal putar aja kepalanya. Misalnya dia mau ngadep sini, tinggal putar aja gini nggak. Mm. Pengen punya bayi. Oh ini ada yang tanya, ada lihat video artis pakai gendongan lilbu terus posisi FFO. Kan beliau public figure tanpa Muna. Jadi gini, wah kalau kali nggak ikutan. Jadi gini, sebenarnya sih aku akan menginfokan sih. Jadi kalau misalkan memang ada yang kalau gini pada akhirnya kan aku nggak bisa memaksakan ya gitu kan. Cuman sih aku kasih tahu juga kalau misalkan posisi itu memang paling bagus itu facing in dan facing out itu kan kalau misalkan buat yang mau tanya-tanya soal ilmu aku selalu jelasin kalau misalkan posisi facing out itu hanya untuk disarankan ya untuk 6 bulan ke atas. Kemudian itu paling kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit aja di dalam rumah gitu. Jadi ya dan itu pun sebenarnya hanya untuk variasi aja karena kalau misalkan Mami mau cek kayak di Google itu pun juga banyak sekali informasinya ya. Jadi salah satunya juga buat mencegah overstimulus dan lain sebagainya kayak gitu sih. Dan sebenarnya lebih banyak manfaat itu dengan facing in ya sebenarnya ya gitu. Jadi Bener mungkin banget. kayak banyak yang pengen facing out kayak oh anaknya bisa lihat ini lihat itu gitu. Tapi dengan terlalu banyak macam hal baru itu kan buat baby itu kan benar-benar new things ya. Jadi itu mereka perlu banyak sekali waktu untuk proses. Nah, jadi itu dampaknya tuh bisa kayak nanti jadi rewel pas mau bobo dan lain sebagainya sebenarnya sih. Benar-benar. Gitu. Aku setuju banget. Dan lagi ya, kalau misalnya kayak anak baru 3 bulan udah kita paksain untuk Mm-mm. menggendong front facing out, kita coba googling tentang baby vision. Mm-mm. Jadi tentang penglihatan si anak. 3 bulan itu dia udah bisa ngeliat atau belum? Jadi Mm-mm. bukan nggak bisa melihat dalam arti anaknya tidak bisa melihat, benar-benar tidak bisa melihat ya. Mm-mm. Tapi yang terlihat oleh si bayi itu sebenarnya kalau kayak di bawah 6 bulan itu masih ngeblur banget. Bahkan kalau bayi newbornnya kan masih black and white. Makanya kan kalau kita kan sering dikasih tahu ya kalau bayi newborn itu kita stimulasi matanya pakai kayak kartu-kartu yang black and white. Karena Mm-mm. untuk menstimulasi penglihatannya. Ya. Memang si newborn ini ya karena dia memang belum bisa melihat warna yang macam-macam tuh nggak bisa, memang black and white itu. Nanti Mm-mm. dia akan lama-lama dia berkembang, nanti sekitar 6 bulanan itu udah mulai berwarna, udah mulai agak sedikit jelas tapi belum yang tajam banget, itu belum. Nanti setahun dia baru benar-benar bisa melihat clear kayak kita ya, kayak orang dewasa. Jadi Mm-mm. umur 4 bulan di gendong front facing out sebenarnya perlu dipertanyakan si anak mau ngeliatin apa Mm-mm. gitu. Mm-mm. Gitu sih. Mm-mm. Semoga menjawab ya. Nah, kemudian
Oh ya, ada juga nih Mam yang tadi nanya tuh pas lagi aku open question. Kalau misalkan kayak baby tuh rewel pas kayak kita pertama kali kenalin gendongan ya, mereka rewel kayak nggak nyaman. Nah itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya? Banyak banget sih langkah-langkah yang bisa dilakukan. Eh, Kadang si anak ini rewelnya karena apa dulu? Kalau memang si anak ini rewel karena dia biasanya tuh digendongnya tuh front facing out. Nah, terus ketika kita mau gendong front facing in, dia biasanya pasti rewel. Karena dia tidak terbiasa. Dia Mm-mm. terbiasa untuk menghadap keluar, tiba-tiba disuruh menghadap dalam, ya dia pasti akan rewel. Makanya aku dari dulu ya, sejak tahu tentang ilmu menggendong ini, aku sama sekali nggak pernah menggendong anakku untuk posisi front facing out kecuali pakai tangan gitu. Nah terus rewelnya lagi tuh karena apa? Eh, Kadang anak itu menangis enggak selalu minta digendong. Anak nangis itu kadang dia lapar, dia haus, dia mau nenen, atau dia mau mencari kenyamanan, ya kan, dia mau Mm-mm. ngepeng gitu kan, atau dia mau kebelet pipis lah, atau dia pengen pup, atau popoknya basah, popoknya kenapa lah, atau dia merasa gerah, atau dia sedang tidak butuh digendong, atau dia lagi pengennya dia pengen tummy time aja gitu. Mm-mm. Jadi kita harus cari tahu dulu nih si anak kenapa nangisnya. Kalau udah segala macam ya, udah udah kita susuin anaknya masih nangis, udah kita tummy time masih nangis itu kan, mungkin memang dia butuh digendong gitu. Tapi ketika kita gendong terus anaknya masih nangis aja, kita coba cari-cari, oh mungkin si anaknya ini dia mau nenen, dia haus, dia lapar, atau memang dia lagi nggak butuh digendong aja, dia pengen diajak bercanda, dia pengen diajak main gitu kan. Kalaupun kita gendong terus anaknya kita cuekin, ya pasti dia juga akan nangis. Makanya ketika kita gendong anak tuh sebisa mungkin kita juga berinteraksi supaya si Mm-mm. anak itu juga nggak merasa bosan, nggak yang cuman ngeliatin mamanya aja nih, kok aku dicuekin, ya aku juga pengen ngobrol gitu sama mama gitu, tapi aku malah dicuekin, Iya. kenapa mamaku main HP aja gitu kan. Nah iya tuh, Mungkin benar banget. seperti itu gitu. Mm-mm. Jadi si menggendong itu bukan cuman gendong terus dapat bonding, itu enggak. Jadi ketika Benar. menggendong itu kita harus berinteraksi, kita harus lihat matanya, kita harus kayak, walaupun tuh anak belum bisa ngomong, kita harus ngajak dia ngobrol ya, kayak itu Benar-benar. lihat ya ada apa gitu, walaupun bukan gendong posisi front facing up ya. Dulu tuh aku sering banget kayak ke taman, walaupun gendongnya posisinya front facing ini harus pakai sasbel loh ya, Mm-mm. harus lo ya. Nah, Mami-mami ya, ini sudah diinfokan juga Mama Yaya kan. Aku tuh selalu ingetin ke customerku juga harus pakai sasbag. Kalau enggak, itu kalau misalkan baby mendadak kepalanya ke belakang, pung, aduh, sudah deh, Ini kalau lagi, pusing langsung. aku sering lihat suka pada gendongnya tuh, eh tangannya dikeluarin posisi Mm, anaknya, terus udah gitu dia nggak support belakang ini, kadang tuh mm-mm, cuman begini doang. mm-mm. Nah itu nah kadang cuma gini doang coba gendongnya, terus nggak pakai sandal. Aku tuh kayak takut anaknya tiba-tiba Iya, jatuh. aduh, aduh horor deh. Banget kan. Iya, jadi maksudnya apa ya, free hands-nya di kita pun jadi nggak dapat benefitnya kalau kita nggak pakai chest belt juga sih ya. Dan juga untuk berat badan babynya sendiri juga bakal lebih ngerata di badan kita kalau kita pakai chest belt sebenarnya. Lebih stabil, Bener bener nggak lebih banget, cepat melorot juga gitu. yes bener banget. Nah ini nih kalau aku nih biasanya dulu ya, kalau ke taman sama anakku Oh dulu bener tuh, ya. walaupun aku nggak pernah gendong dia front facing out ya, jadi aku tetap gendong dia front facing in. Mm-mm. Sering banget banyak yang nanya tuh, sorry, banyak banget yang nanya, terus gimana kalau anaknya tuh pengen lihat luar, kalau digendong front facing in kan dia ngeliatnya nggak bebas. Ya jangan anaknya yang diputer, tapi kitanya yang muter. Jadi misalnya anaknya ngeliat kayak gini, kitanya muter, Kita effort dikit ya, Mama. lihat apa, oh lihat ini, oh sebelah sini, dia mau lihat sebelah sini, kita yang muter. Jadi bukan anaknya yang diputar ke depan, tapi kita yang muter, kita yang jalan-jalan. Nah itu anak biasanya jadi tidak begitu rewel, karena anak itu lebih suka kalau kita jalan daripada kita diam. Hmm. Kalau Benar-benar. di dalam perut aja ketika kita masih hamil ya kan, itu kalau kita pas jam kita mau tidur, heboh kan dia gerak-gerak sana sini. Giliran pas siang, Iya. kita kan jalan-jalan ke sana ke sini, anaknya kok diem-diem aja ya, kok dia nggak Mm-mm. bergerak ya. Giliran kita mau tidur aja,
Karena memang si anak sudah terbiasa dari waktu dalam kandungan dengan gerakan-gerakan seperti itu. Jadi ketika Mm-mm. kita gendong, kalau anak kitanya diem aja, anak tuh nggak suka. Jadi kita Mm-mm. harus bergerak terus. Gitu. Jadi kalau Benar-benar. anaknya well, coba kita sambil jalan, kita sambil naik turun tangga, katanya sih gitu ya. Tapi lumayan tuh bikin kurus tuh kalau naik turun tangga. Iya, benar-benar. Aku juga kalau misalkan kayak gitu sambil gendong, aduh, dia kalau lagi diem nggak mau kan, ya udah aku ajak gendong sambil ngapain, sambil ngepel, ntar bersihin apa gitu, lebih anteng gitu. Benar-benar. Jadi memang banyak banget hal yang bisa kita lakukan ketika si anak tuh menolak nggak mau digendong. Yang Mm-mm. pertama tadi ya kita harus biasakan dulu menggendongnya posisinya seperti apa. Terus ya kita juga mesti jalan-jalan gitu. Jangan diam aja, terus kita ajak ngobrol, terus kita kasih tahu, kita cari tahu dia butuhnya apa. Terus juga kadang tuh si anak itu punya preferensi gendongan. Jadi kalau Mm-mm. gendongan baru, biasanya tuh si anak suka nggak mau. Oh Karena iya. asing, karena asing kan. Mm-mm. Apalagi gendongan baru datang, belum Mm-mm. dicuci, udah kita pakai aja. Mm-mm. Ya, ini bau gendongan apa Nggak ini familiar baru ya jadinya ya. nggak Mm-mm. familiar. Jadi coba gendongannya kalau masih baru dicuci dulu pakai Mm-mm. deterjen yang memang biasa kita pakai. Nggak perlu yang ada kuangi-kuangi yang sampai wanginya Iya. semerbak, nggak perlu. Mm-mm. Tapi yang penting tuh ya gendongannya tuh udah nempel sama bau kita gitu kan, udah dicuci, terus gitu kita pakai dulu, kita bawa tidur Benar. juga nggak apa-apa, jadi alas tidur kita juga nggak apa-apa gitu. Biar baunya Terus ngeresep ya. ya yang penting bau kita tuh meresap dulu gitu kan, Mm-mm. walaupun bau-bau asam kecut gitu tapi anak suka. Ya kan? Iya, Nah iya. itu jadi gendongannya juga harus kita kondisikan dulu supaya Mm-mm. dia familiar sama baunya. Itu Mm-mm. sih. Apalagi ya kira-kira supaya si anak eh, mau digendong, itu aja sih kalau dari aku. Mm. Yang penting kita perkenalan dulu ya. Mungkin kayak first attempt gitu kan, first trial nggak bisa ya kita coba nanti kalau moodnya lagi bagus kita perkenalan lagi gitu ya. Soalnya Yes. beberapa customerku juga sih kayak ada beberapa yang awalnya kayak babynya nggak mau karena nggak biasa gitu kan. Tapi setelah beberapa kali coba 3 kali, nah itu sudah mulai terbiasa gitu. Jadi memang Benar-benar. harus sabar-sabar ya Mam ya. Iya, jadi jangan Gitu. jangan mentang-mentang kayak baru coba terus anaknya nggak mau langsung jual gitu. Jangan. Juga harus coba-coba beberapa kali coba dulu gitu. Kayak Mm-mm. beberapa kali lah. Mungkin memang si anaknya lagi nggak mood. Dan ketika kita mencoba gendongan itu kita harus si anak itu dalam kondisi yang benar-benar happy. Jangan ketika si Mm-mm. anak tuh lagi rewel-rewelnya kita nyobain Ya, gendongan. Hmm, udah deh. Kita pasti mm-mm. bakalan trauma gendong anak. Iya, iya, benar-benar. Ama ini Mam, tadi tuh ada juga yang nanyain gitu kan, sebenarnya boleh nggak sih kayak contoh nih, misalkan gendong baby sambil naik motor, atau misalkan pakai gendongan baby, misalkan sebagai penumpang nih dalam mobil gitu loh. Jadi kayak kegiatan-kegiatan apa aja sih yang selama kita gendong baby tuh kita boleh lakukan, dan apa sih yang nggak boleh dilakukan pas saat kita menggendong gitu. Oke, kalau dalam kendaraan, mau pakai motor, mau pakai mobil, mau pakai sepeda, kita mau naik skuter, kayak itu nggak boleh. Karena memang gendongan ini memang tidak didesain untuk sebagai alat keselamatan berkendara. Benar. Ada satu video itu dari uh, biro keselamatan biro-biro keselamatan gitu. Ada videonya di YouTube juga banyak beredar itu tentang uh, ada yang ngetes dalam mobil si ibu menggendong si bayi pakai gendongan. Tapi ini bukan bukan orang beneran ya, tapi dummy gitu, tapi dummy yang memang Mm-mm. menyerupai kayak tulang-tulangnya juga pasti kayak sendi-sendinya kayak menyerupai manusia lah. Terus di dalam gendong anaknya digendong, posisinya kalau nggak salah itu front facing out atau front facing in gitu. Nah terus kan sengaja ya, memang untuk tes, jadi memang sengaja mobilnya itu memang sengaja ditabrakin gitu untuk melihat si gendongan ini sebenarnya aman nggak sih. Nah, yang terjadi itu adalah gendongannya itu walaupun katanya itu kuat untuk menopang sampai berat 20 kilo ya kan kadang kan suka ada kayak ini gendongan ini aman sampai 20 kilo sampai 25 kilo gitu, tapi ketika terjadi kecelakaan itu beratnya itu bisa berkali-kali lipat. Jadi ketika Mm-mm. itu ada hitungan fisikanya,
yang mana aku tidak mengerti fisika. Mm-mm. Ya. Jadi aku tidak bisa menjawab rumusnya apa, karena Mm-mm. fisika dulu remedial. Jadi ketika digendong itu, ketika terjadi kecelakaan, berat si anak itu dia akan berkali-kali lipat. Nah, jadi ketika terjadi kecelakaan ini, si anak kan dia tiba-tiba akan ke depan gini kan. Kalau kecelakaan ke depan, dia akan kelempar. Nah, anak yang tadinya beratnya cuman 5 kilo misalnya, itu tuh bisa berkali-kali lipat, tuh bisa bisa sampai sampai 10 kali lipat gitu ketika terjadi benturan. Jadi si gendongan itu dia tidak bisa menopang menopang beratnya. Yang terjadi adalah gendongannya putus. Gendongannya Hmm. putus, anaknya kelempar. Makanya, jadi Hmm. memang Hmm. gendongan itu tidak didesain untuk keselamatan dalam berkendara. Kalau pakai Hmm. mobil, itu sudah wajib banget pakai car seat. Aku Mm-mm. sudah memulai pakai car seat itu nggak dari bayi lahir banget sih waktu itu, karena dulu memang memang nggak tahu apa-apa. Mm-mm. Aduh, dulu aku nggak tahu apa-apa. Jadi pas baru tahu tuh umur berapa ya, kayak umur 3 bulanan gitu, aku baru tahu oh ternyata harus pakai car seat. Oh, ternyata. Mm-mm. Jadi Ya. setelah aku tahu ya, aku selalu taruh anakku di dalam car seat. Aku nggak pernah gendong anak di dalam mobil tuh, aku nggak berani lagi gitu, karena walaupun kita udah hati-hati berkendara, kita nggak tahu Benar. orang lain seperti apa ya kan. Kita Benar, mau namanya sehati-hati, kecelakaan kan kita nggak bisa tahu ya, Mam ya. Maksudnya kita udah sangat hati-hati prevention, tapi ya dari luar kan kita nggak bisa kontrol kita ya. nggak tahu benar-benar, kita nggak pernah tahu. Jadi makanya kita harus ya jaga lah. Kita pun sebagai orang dewasa, kita juga harus memberi contoh kepada anak. Mm-mm. Jangan lupa pakai seat belt walaupun duduk di belakang gitu. Jadi walaupun kita duduk di belakang, itu seat belt itu harus. Jadi aku tuh kalau duduk di mobil aja, kalau sama anakku tuh, anakku langsung kayak, Yaya pakai Yaya duduk di kursi dia kan, Yaya duduk, Mama seat belt. Dia harus dia udah bisa ingetin aku untuk pakai seat belt walaupun aku duduk di belakang gitu. Jadi kita juga harus kasih contoh. Nah, itu Mm-mm. kalau di mobil. Gimana kalau di motor? Kalau di motor itu sama aja, walaupun cuman jadi yang dibonceng, karena Mm-mm. memang sebenarnya motor tuh lebih bahaya ya nggak sih sebenarnya. Benar, Tapi ya lebih karena bahaya. ya, tapi karena ya gimana ya, kita kan juga nggak bisa memaksakan seseorang untuk punya mobil gitu kan. Toh Benar. yang punya mobil aja belum tentu punya car seat ya kan. Ya. Atau mungkin Eh, yang memang nggak ada yang bisa dititipin ya, dan maksudnya mungkin apa suami uh, istri harus keluar gitu kan. Tapi benar. sebenarnya memang kita sangat sama sekali tidak menyarankan untuk menggendong baby pakai gendongan apapun sebagai penumpang dalam mobil ataupun di motor, itu kita sama sekali ya. Naik sepeda pun tidak gitu ya sebenarnya. Karena sangat Benar-benar. beresiko sekali sebenarnya buat si baby tersebut. Ya, tapi karena kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk punya mobil, dan juga Mm-mm. kondisi ekonomi masing-masing keluarga Ya. juga berbeda. Mm-mm. Eh, tapi yang penting, kayak saya sebagai konsultan menggendong itu sudah mengingatkan untuk tidak menggendong sambil berkendara. Tapi kalau Mm-mm. memang sangat-sangat terpaksa, ya saya kembalikan lagi ke orang tua masing-masing. Yang penting sudah tahu resikonya seperti apa Mm-mm. gitu. Eh, Ya. ada alternatif kalau bawa bayi naik motor. Aku juga nggak tahu juga sih, tapi Uh-uh. setauku itu dari waktu itu ikut kelas sama Mbak Wina juga. Sebenarnya tuh kalau naik motor tuh, motor itu cuma untuk 2 orang, cuma untuk Mm-mm. penumpang 2 orang doang ya kan. Kalau untuk motor itu sebenarnya, jadi kalau nambah bayi berarti 3 orang dong, itu sudah melanggar aturan lalu lintas Benar. sebenarnya. Cuman ya di Indonesia mungkin nggak ada yang mau nilang juga kali ya kalau bawa bayi gitu. Nah, sebenarnya tuh boleh pakai kereta samping. Cuman Mm-mm. sangat-sangat tidak umum ya kalau di Indonesia ya pakai kereta samping ya. Padahal Mm-mm. undang-undangnya tuh ada. Tapi aku nggak pernah jarang sih ya ngelihat orang yang pakai kereta samping tuh, jarang banget Mm-mm. gitu. Mungkin kita juga harus ngomong kali ya sama pemerintah untuk ya yang si kereta samping ini untuk dikampanyekan kembali gitu kan. Jadi biar lebih aman Iya, gitu. iya. Untuk sepeda juga sama aja. Sepeda malah lebih ngeri lagi. Karena kalau Heeh. naik sepeda kan, terus anaknya tuh yang heboh gitu, kita juga bisa jadi kehilangan keseimbangan saat kita bawa sepeda. Itu malah jadi jauh lebih bahaya kalau kita Benar. mau gendong anak sambil naik sepeda.
Mm, gitu. Terus iya, sambil naik skuter tuh lah, ya sama aja. iya. Jadi ini Berani. ada yang bilang juga lagi musim sepedaan sambil backcarry. Jadi ya maksudnya gini sih, orang tuh bebas melakukan apapun ya, mau tren atau apa. Tapi kan maksudnya kita udah tahu faktanya sama konsekuensinya. Balik lagi ke Mamis, mau ngelakuin itu atau enggak. Kalau mau ngelakuin ya konsekuensinya ini gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa paksa juga sih ya. Bener, bener banget. Kalau kita naik sepeda ya sambil-sambil gendong anak, coba kita Mm, pikirin lagi deh, kalau kita mau posting itu ke sosial media, apa sih yang mau kita tunjukin ke teman-teman kita? mm, mm, Apakah kita mau nunjukin ke orang-orang, lihat nih, gue bisa loh gendong anak gue sambil naik sepeda, lihat gue hebat kan? Itu sama sekali tidak hebat kalau menurutku, itu tidak sama sekali tidak keren menurutku, tapi itu adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab gitu. Tapi kalau mm, memang kita nggak tahu kalau ternyata hal itu berbahaya, oke, jangan diulangi lagi, karena sekarang kita udah tahu kalau ternyata hal itu bisa berbahaya. Si anaknya ya mm, bisa jatuh, orang tuanya juga bisa oleng ketika naik sepeda, ya kan? Kayak gitu mm, mm, sih. mm, mm, Dan ingat, kita tuh gak lagi main sirkus, itu mm, tuh mm. anak yang kita gendong, bukan boneka gitu sih. Iya. Oke, nah itu hal yang tidak boleh ya berarti ya Mam ya. Nah kalau yang boleh misalkan contoh kayak ada yang tanya boleh nggak sih misalkan kayak aku sambil makan atau misalkan aku sambil ngapain gendong gitu atau misalkan sambil olahraga kemarin itu sempat ngetren ya kayak baby wearing sambil pilates sambil yoga. Nah itu sebenarnya termasuk yang boleh atau enggak sih sebenarnya gitu. Kalau sambil makan sih ya sebenarnya boleh-boleh aja, karena iya gimana ya, kadang kita tuh butuh kan, ketika kita Mm-mm, lagi mau makan anaknya nangis, wah kapan kita makannya gitu kan, kapan kita mau mm-mm, gemuknya gitu, kayak kalau setiap kali kita mau makan anak nangis. Yang penting kita benar. kita lihat ya, kita cek dong, jangan cuman karena kita gendong kita makan anaknya, kita ya udahlah, dia mau kena apa, mau kena tumpahan kuah kayak mau kena apa kayak bodo amat gitu, kan nggak Heeh, gitu kan. Kita makan iya, kan juga pasti hati kan, begini makannya ya iya. kan, Sama mungkin dicicil-dicicil. jangan yang terlalu panas kali ya, Mam ya. Kayak kalau lagi minum panas atau yang makan panas, mungkin itu nanti dulu tunggu agak dinginan, takutnya nyiprat ya kaget. Hati-hati deh, tapi kalau kita lagi makan Heeh. mie instan gitu kan, lu suruh gitu kan, terus Terus pakai baisa guyur. jadi kita apa ya, kita pakai logika kita sendiri aja, kira-kira Mm-mm. kalau gue makan ini nih berat nggak ya ke si anak gitu kan. Kita makannya ya biasanya pun kalau aku lagi kondangan gitu kan mau sambil makan, biasanya kalau makan pun juga aku badannya tuh agak maju agak condong gitu supaya si anak tuh nggak kena. Apalagi kalau makan yang berkuah kan ngeri banget kalau tiba-tiba si anak ketetesan gitu, kita Benar. ketetesan aja nggak mau ya kan, Heeh. gitu sih. Apa mungkin pas lagi masak juga ya, Mam ya? Misalkan kita kayak lagi goreng atau lagi yang kayak rebus-rebus, mungkin itu dihindari juga ya. Kecuali kayak kita kayak mungkin prepping kayak siapin potong-potong itu nggak apa-apa ya, Mam ya. Aku dulu, karena dulu ya waktu aku masih tinggal di apartemen cuma bertiga doang dulu tuh, Mm-mm. itu aku sering banget sih gendong anak ketika masak. Tapi ya Mm-mm. aku sendiri aku sadar kegiatan ini mungkin akan berbahaya. Nah jadi aku tahu nih kira-kira kapan aku boleh gendong anak, kapan aku nggak boleh gendong anak. Jadi kalau ketika aku lagi goreng cumi asin gitu, aku nggak mungkin lah gendong anak. Aku aja pas gendong cumi asin tuh takut. Bisa nyiprat-nyiprat kan tangan kita. Itu Heeh. aku mesti pakai apa, mesti pakai show gitu, jadi supaya Mm-mm. minyak nggak kemana-mana gitu. Jadi ya aku kalau lagi apa lagi masaknya yang apa sih, yang ringan-ringan gitu, nggak yang sampai heboh banget, ya aku gendong anak. Oke, biasanya aku akan gendong di belakang, karena kalau gendong di depan aku ya takut lah gitu kan. Paling Mm-mm. aman sebenarnya gendong di belakang kalau kita mau sambil masak. Masaknya pun Mm-mm. juga jangan yang heboh-heboh, dan perhatiin Ya. si anaknya. Kalau anaknya tuh udah mulai tangannya suka gerayangan kemana-mana ya, Hmm. hati anaknya suka ngambil apalah, ngambil Hmm. inilah. hmm, karena kejadian di aku. Oh, oke. Jadi aku bisa bilang gitu karena kejadian di aku. Si anaknya hampir ngambil apa, ngambil aku lagi nyiapin sayuran, dia ngambil sayurannya gitu. Untung aja bukan pisau yang diambil, kalau pisau Ya, yang diambil ya. bahaya banget. Jadi Hmm. kita juga harus cek kondisi sekeliling dapurnya ini kira-kira aman atau enggak. Kalau memang Mm-mm. nggak aman, ya udah jangan dipaksain gendong. Mm-mm. Ya sekarang udah ada GoFood, Iya, udah ada Grab, benar. order aja. Gampang ya, tinggal pesan banyak promonya lagi.
Itu sih kalau lagi masak. Terus tadi pertanyaannya kalau lagi olahraga ya. Mm-mm. Ada nggak sih kegiatan olahraga yang boleh kita sambil gendong anak? Sebenarnya banyak. Kayak kita jalan sore, jalan pagi itu yang lagi di trending kan sama Mbak Nur dan juga sama Mbak Wina ya. Yang setiap Mm-mm. pagi jalan pagi 30 menit itu oke banget, itu konsepnya keren banget. Tapi aku nggak bisa untuk jalan pagi setiap hari karena belum bangun. Jadi aku pindah ke jalan sore. Itu Mm-mm. boleh banget sambil gendong anak, apa sekalian juga melatih kekuatan kita ya kan, melatih stamina kita. Itu boleh banget sih, anak juga jadinya lebih apa ya, dia bisa sambil lihat-lihat sekeliling daripada di rumah terus kan juga bosan. Jalan nggak apa-apa, tapi gimana kalau jogging? Nah, kalau jogging itu kita harus hati-hati. Kalau anaknya masih bayi banget ya, Mm-mm. aku mau show you something. Ketika lagi jogging, kalau kita mau jogging, apalagi kita kan sekarang kan tren banget ya, apa tuh yang maraton lari 5K 10K gitu gitu kan. Mm-mm. Biasanya kalau bawa anak, kalau lagi lari kayak gitu lebih disarankan itu pakai stroller gitu, jadi nggak gendong anak. Kenapa? Karena kalau anaknya masih kecil banget ya, kita gendong kita lari, ini kepala anak, badan anak tuh kayak naik turun gitu. Bayangkan Mm-mm. kita sendiri kayak naik turun gitu, pusing, si bayi Iya, gimana. Nah itu, apalagi kalau kita back carry ya, mungkin kalau anak yang udah agak gede kayak anak umur setahunan, dia kalau kita lari gitu dia mungkin happy karena dia kayak merasa lebih apa ya, pasti happy deh biasanya. Tapi kalau anak yang lebih kecil itu kita mesti hati, ketika kita mm-mm. lari nanti anaknya dia akan naik turun seperti ini. Nah, gimana si anaknya, kira-kira Benar-benar. dia nyaman atau enggak gitu. Mm-mm. Apalagi otaknya juga lagi development ya, Mam ya. Jadi kalau misalnya dengan guncangan seperti terus-menerus, itu juga nggak bagus sih buat perkembangan otaknya juga. Takutnya malah damage ya gitu loh. Berniatnya sehat, tapi malah konsekuensi seperti itu kan malah jadi berbahaya ya. Nah, ada kan video yang katanya kita nggak boleh gini-giniin bayi Iya, ya. iya, iya. Nah, Heeh. sama Aduh. aja ketika kita lari gitu kan juga sama. Mm-mm. Jadi ya kita Goncangannya harus mirip. praktekin itu sih. Kalau lagi gendong anak ya jangan lari, kita jalan aja santai. Terus Mm-mm. kalau olahraga lain kayak yoga, pilates, boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Yang penting si anak juga posisinya aman. Jadi Mm-mm. ketika kita harus melepaskan tangan kita ya kan, kalau yoga itu kan pakai lagi lagi. Wah, aku memang harus olahraga nih, mulai tengah. Ya pakaian gitu aja memang kadang bisa keringetan sih. Apalagi sambil ngomong, Iya. Kalau apalagi anaknya tuh capek. udah gerak-gerak sana sini tangannya, aduh loh, tangannya masukin nggak mau keluarin. Jadi kadang, aduh. Capek ya, ngomong aja capek. Nah, ini Mm-mm. biar nanti penonton yang enggak yang protes, Mm-mm. dan netizen nggak protes nanti. Iya. Harus Dan ikatnya 2 kali ya, Mamis ya. Seat beltnya ya. diikatnya jangan cuma sekali, harus 2 kali. Biar Nah, kenceng. ketika yoga gitu kan, aduh, aku udah lama nggak yoga, pengen yoga. Kita lagi posisi kayak gini ya kan, lagi kayak gini terus Uh, anaknya tiba-tiba heboh gitu kan. Nah terus kalau kita posisi anaknya tuh yang kayak gendongannya tuh nggak yang secure, nggak yang aman, kayak ini nggak pakai fast beltnya lah ya kan, terus posisinya juga gini lah, tuh kita lagi kayak gini anaknya tiba-tiba jatuh kan, nggak lucu ya kan. ya. Mm-mm. Jadi ya ketika kita melakukan olahraga itu kita pastikan memang si anaknya juga aman. Dan kalau bisa ya, kedua tangan kita tuh nggak yang benar-benar hands apa, yang nggak benar-benar melepaskan anak, tapi ya mungkin kita kayak gini oke lah gitu kan. Oke gini-gini satu tangan nggak apa-apa lah, nggak mesti dua gini kan gitu kan, kayak Mm-mm. gitu. Terus soalnya ada juga temanku di Malaysia, dia seorang objin dan juga dia instruktur senam terus instruktur yoga pilates juga kalau nggak salah ya. Dia sering banget ketika lagi olahraga itu sambil gendong anaknya. Tapi memang dia pro, dia kan Mm-mm. profesional kan, dia tahu, dan juga dia seorang dokter. Jadi ya tahu lah mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi Mm-mm. kita juga harus hati-hati ketika kita mau olahraga. Pastikan memang posisi si anak aman, terus gendongannya juga cukup tight. Nah, terus kalau memang kitanya nggak kuat nih, kalau kita nggak kuat gendong anak sambil olahraga, jangan dipaksain. Jadi Mm-mm. ya kita kita tahu kok kayak
tubuh kita ini kuatnya gimana. Kalau emang Mm-mm. nggak kuat ya jangan. Kayak misalnya aku jalan di doang sama anakku, kalau aku nggak kuat gendong dia ya aku turunin aja suruh jalan atau aku bawa stroller. Karena kan udah gede anaknya kan. Kalau aku Ya, benar. paksain gendong pun badanku nanti sakit lah. Kalau badan Mm-mm. sakit nanti nggak bisa melakukan aktivitas yang lain. Gitu, Mm-mm. gitu sih. Benar-benar. Ama ini mam kayak ada yang misalkan lagi pakai gendongan baby, terus dia kayak nunduk gitu loh, kayak agak kayak tengkurap, terus kayak Iya, telentang. Nah itu sebenarnya boleh atau enggak ya gitu. Jadi maksudnya kita biar clear juga nih sama mamis-mamis yang lagi nonton gitu kan. Sebenarnya posisi kayak gitu boleh nggak sih? Lagi gendong baby, kitanya kayak tiduran, terus kayak tengkurap gitu, kayak telungkup gitu loh, ngambil barang misalkan telungkup gitu. kalau kalau sambil ngambil barang sih memang sebaiknya kita nggak yang nunduk gini ya. Karena Ah, nanti itu pengaruh pada tulang belakang kita. Tapi benar. kita kan jongkok ngambil. Itu memang Mm-mm. kayak apa ya, postur-postur yang Posisi aman. punggungnya lurus ya pas kita turun itu ya. Mm-mm. Kalau kita kayak gini nanti pas bangun, aku sakit pinggang. Itu hati-hati. Terus kalau lagi olahraga pun kayak misalnya kita mau pusat, kasihan nanti anaknya kejedot Ya. kejedot lantai kan kalau kita kayak push up Uh-uh. gitu kan. Atau Mm-mm. posisi itu kayak down dog gitu kan, kalau lagi pilates itu mungkin harus dihindari juga ya. Mm-mm. Gitu Ya. sih. Uh-uh. Oke, ini sama yang terakhir ini, Mam, ada yang tanya, gimana caranya kita kasih tahu ke orang sekitar kita yang menganggap cara gendong kita pakai lilbu ini adalah cara gendong yang nggak benar, karena anak masih 4 bulan. Hmm. Nah, ini balik lagi sih ya, kita kan nggak bisa mengontrol apa yang akan orang omongin ke kita gitu kan. Kadang kita kasih fakta panjang lebar dari A sampai Z gitu kan, dari WHO sekian-sekian pun belum tentu mereka mau mengerti gitu sih. Jadi ya, basically omongan orang nggak ada habisnya sih ya Kak. Ya Mam, jadi ya kalau menurut aku sih ya, kalau memang tidak perlu ya nggak usah sih kita capek-capek menjelaskan ke mereka ya. Kita kasih tahu kalau mereka nggak mau mengerti atau menganggap yang mereka believe itu sudah benar, ya sudah. Kalau menurutku ya, yang penting kan, oh kita tahu nih faktanya seperti ini ya, secara ilmiah seperti ini gitu kan. Jadi ya kita ya udah kita sama baby kita aja sih. Kalau menurutku sih begitu. Mamanya Ya ada sama, tambahan? sama aku juga sama kayak gitu. Kalau memang orang itu nggak bertanya ya nggak usah dijawab. Mm-mm, Kan kadang kan orang ngomong itu bukan bukan pertanyaan yang harus kita jawab kan. Kadang dia mm-mm, cuman kayak ih kok gendongnya kayak gitu, nanti anaknya kayak gini-gini. Itu kan bukan mm-mm, pertanyaan kan, itu tuh kayak sebuah pernyataan. Jadi ya kalau dia tidak bertanya ya tidak perlu kita jawab gitu, kecuali dia nanya kok anaknya digendong seperti itu, emang aman ya. Baru kita coba jelaskan, oh memang gendongan yang seperti ini memang lebih dianjurkan gitu. Tapi kalau memang mm-mm, orangnya yang julid gitu kan, yang itu udah nggak usah ditanggepin gitu. Dan kita juga mm-mm. harus tahu siapa yang ngejulitin kita tuh siapa. Kalau mertua atau orang tua kita sendiri gitu kan, coba kita jelaskan pelan-pelan. Jadi jangan jangan kita gasin gitu ya, nanti malah cekcok hubungan rumah tangga, nanti runyam nanti. Jadi ya kita mesti hati-hati ngomongnya. Kalau sama tetangga ya cuekin aja. Kalau sama teman kasih link aja, ini lu baca sendiri. Atau kalau sama saudara kadang ya saudaranya yang gimana dulu, kalau saudaranya kan yang agak-agak rese gitu ya cuekin aja. Gitu sih. Mm-mm. Ya, Gitu. semoga menjawab ya. Wah ini nggak berasa udah 1 jam. Eh, iya, thank you banget ya Mama Yaya waktunya ngobrol-ngobrolnya. Nanti buat kalian semua kalau misalkan kayak, Mam, mau dong kayak kita mau topik live lain lagi dong, kayak mau bahas tentang apa, nanti tinggal DM aku aja. Nanti coba aku bakal rangkum ide-idenya dan aku bakal coba atur waktu buat bikin live IG lagi. Gitu ya. Sekali lagi thank you Mama Yaya. Kalau misalkan ada yang kayak mau konsul atau mau tanya-tanya, bisa juga langsung ke IG-nya Mama Yaya ya. Tadi aku udah taruh Ya, di ya. story. Ya, Oke. ya. Thank you so much. See you. Dadah, Mam. Bye.